البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tawakal, yang merupakan ibadah agung di dalam Islam ini. Apa pengertian tawakal? Indah Bapak Albin, tawakal itu benarnya hati dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Nah, baik. Benarnya hati dalam menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari kemanfaatan dan menolak kemadaratan, disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Baik. Ini hakikat tawakal. Yang hukumnya apa? Seorang bertawakal itu hukumnya apa? Humam. Tawakal itu hukumnya apa? Nah, hukumnya wajib. Wajib seorang muslim bertawakal. Apa dalilnya? Talha. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Isi pendalilan. Nah, dari sisi mana kita mengambil ini perintah? Mana yang menunjukkan perintah dari ayat tadi? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Adanya lamul amr padanya. Nah, falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Juga ayat yang lain, fatawakkal 'ala Allah, perintah kepada Nabi, dan juga tentunya ini perintah untuk kita semua. Nah, dan tawakal memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam syariat ini. Di antaranya apa? Hamba Mujahid, merupakan syarat keimanan. Apa dalilnya? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Baik. Kedudukan yang lain apa? Mbak Abdul Razak. Konsekuensi apa? Tawakal merupakan, tadi yang pertama, tawakal merupakan syarat keimanan. Yang kedua, ada yang jatuh itu kalimatnya. Baik, tawakal merupakan sekuat-kuat sebab untuk menolak gangguan. Baik, menolak ujian dalam apa? Jalan keluar dari ujian. Apa dalilnya? Yang artinya baik. Apa dalilnya indak ya Ahmad? Yang menunjukkan bahwasannya tawakal itu sekuat-kuat sebab untuk seorang apa? Bisa keluar dari ujian,
bisa tertolak berbagai macam gangguan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupi, berarti dia akan keluar dari berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang lainnya apa? Arif, yang menunjukkan tingginya kedudukan tawakal. Nah, tawakal merupakan konsekuensi dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa dalilnya? Nah, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Berarti orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka mesti bertawakal. Yang lainnya apa, Aba Zaid? Nah, merupakan syarat keislaman. Dalilnya? In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, saya perkataan Nabi Allah Musa kepada kaumnya. Nah, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian itu beriman pada Allah, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian itu orang-orang yang berislam. Nah, dan kemarin telah kita pelajari juga pembagian tawakal. Tawakal terbagi menjadi berapa, Iqbal? 2, yaitu tawakal yang syar'i, yang tauhidi, dan yang kedua tawakal yang hukumnya syirik. Tawakal yang syar'i itu yang bagaimana? Yang kita diperintahkan dan hukumnya wajib tadi, itu yang bagaimana? Naam, tawakal yang diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja pada semua perkara dari perkara-perkara kita. Kita gantungkan, naam, kita sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara-perkara kita. Naam. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian tawakal yang syirik itu yang bagaimana? Hudzaifah. Tawakalnya seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya baik, contohnya banyak sekali. Tawakal kepada penghuni-penghuni kubur, kepada wali-wali, nah, kepada jimat-jimat. Dan biasanya orang yang pegang jimat menurut mereka atau pusaka menurut mereka, biasanya hati condong ke sana, tawakalnya ke sana. Taib yang pegang, nah, taib giok ini gak akan mempan senjata tajam. Dah betul-betul bersandar. Ketika di pedang ternyata putus tangannya. Contohnya banyak. Ahli kesyirikan kebanyakannya tawakalnya diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum terbagi menjadi 2 tawakal kepada selain Allah ini.
Baik. Apa itu? Ahmad. Nah, pertama, tawakal kepada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi, tawakal kepada raja. Tawakal kepada raja, tahu raja? Kertas diberi tulisan yang enggak tahu maksudnya apa. Ini bawa ini, pokoknya kalau ini disaku jangan sampai kena air. Nah, saya mesti apa? Keluar kemana saja kamu tidak akan celaka. Ini akhirnya tawakalnya ke situ. Contoh jenis yang kedua apa? Tawakal kepada sebab-sebab yang zahir. Jadi dia menggantungkan hatinya akhwani fillah kepada sebab yang nampak. Penetapan sebab masyru', tapi ketika hati ini kemudian terarah kepadanya dan bersandar kepadanya melebihi kadar yang disyariatkan. Karena yang disyariatkan hanya menjadikan dia sebagai sebab. Adapun yang menentukan Allah. Tapi kalau kemudian lebih dari itu, akhirnya tawakalnya kepada sebab akan jatuh dalam tawakal yang syirik. Nah, ini dipahami dengan baik, akhwani fillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tawakal ini, nah, kalau kita paham, maka kita akan bisa mengetahui mana yang syar'i, mana yang syirki. Mendatangkan contoh yang sangat banyak, bisa. Ya, tawakal-tawakal yang syirik. Sekarang sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal merupakan ibadah yang agung, berhubungan dengan hati. Maka kita mengusahakan untuk bisa mencapai ketawakalan yang sempurna. Yang pertama, sebab paling pokok untuk seorang bisa bertawakal adalah tauhid. Ini jelas. Kenapa tidak akan lurus tawakal seorang hamba sampai benar tauhidnya? Bahkan hakikat tawakal ikhwani fillah yaitu pentauhidan hati, yaitu hatinya harus betul-betul apa? Bertauhid. Kalau sampai hatinya masih ada ketergantungan terhadap perkara-perkara selain Allah, maka ini belum tercapai ketawakalan yang benar. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus tentang masalah ini dalam Madarijus Salikin. Silakan dirujuk di sana berhubungan dengan bab tawakal. Oleh karena itulah tatkala para anbiya dan rasul, orang-orang yang paling kuat tauhidnya, maka mereka adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Dan kisah yang sangat jelas menunjukkan ketawakalan yang sangat kuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika apa? Ketika beliau sedang duduk atau tiduran di bawah sebuah pohon, kemudian datang seorang musyrik. Mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihunuskan pedang tersebut dan diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan menghalangimu dari diriku, yaitu yang memberikan pertolongan kepadamu wahai Muhammad. Saat itu sendirian, terpisah dari para sahabat. Senjata Rasul sallallahu alaihi wasallam di tangan si musyrik. Tapi dengan tawakal yang sangat kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah yang akan menghalangimu.
sehingga aku bisa selamat. Diulangi lagi oleh si musyrik. Jawabannya masih sama dengan penuh keyakinan tanpa ada rasa takut sedikit. Allah yang akan memberikan pertolongan. Secara akal sehat, orang musyrik tadi tidak percaya bagaimana. Nah, tinggal dia menebaskan pedang itu sudah selesai riwayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah keimanan. Maka seketika itu juga si musyrik tadi tidak mampu untuk mengangkat pedangnya, gemetar dan jatuh. Kemudian gantian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diarahkan kepada si musyrik yang gemetaran tidak bisa bergerak. Dengan pertanyaan yang sama, man yamna'uka minni? Nah, sekarang si musyrik siapa yang mau menolong dia? Sudah tidak mampu mengucapkan Allah karena dia musyrik. Ini dia mengatakan kun khairu akhin, jadilah engkau sebaik-baik saudara. Tadi mau membunuh, kalau kita mungkin sudah kesempatan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Akhirnya dilepaskan. Nah, dibiarkan dia hidup dengan harapan untuk dia bisa menerima Islam di hari-hari setelahnya. Ketawakalan. Nah, syarat utamanya atau sebab terbesarnya adalah tauhid. Kemudian yang kedua, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena pengetahuan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan memperkuat tauhid, yang tentunya secara otomatis akan memperkuat ketawakalan seseorang. Nah, kalau kita tahu ikhwani fillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, zat yang maha perkasa, maka kita tidak akan menoleh kepada kekuatan-kekuatan yang ada pada makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya akan melindungi kita. Maka ketika Allah perintahkan bertawakal ikhwani fillah, Allah gandengkan dengan dua namanya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah engkau kepada Al-Aziz, zat yang maha perkasa, yang tidak akan mungkin seseorang ikhwani fillah kemudian celaka seandainya Allah melindunginya. Ar-Rahim, zat yang maha penuh rahmat, yang menyayangi siapa saja yang mau menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masih ditambah lagi. Kelanjutannya apa? Setelah perintah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum, yaitu zat yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya engkau bersama dengan orang-orang yang sujud. Yani zat yang maha melihat. Berarti kalau kita bertawakal kepada Allah, zat yang maha melihat, tenang kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Nah, tidak mungkin kemudian apa? Kita terluputkan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ikhwani fillah yang penakut saja, anak kecil penakut, jalan, nah minta dilihatin, ya sudah saya lihat, dia jalan ke sana dilihat. Ada keberanian, ya tidak? Ada keberanian ketika orang tuanya melihat dia berjalan. Demikian pula kita, nah makhluk yang lemah ini, tentunya ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita, nah semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah. Ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, mau ke masjid, untuk apa takut ke masjid? Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya tawakal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita beribadah
dan dia adalah zat yang diantara namanya Ar-Rahim, zat yang maha luas rahmatnya. Nah, bagaimana mungkin seorang hamba yang betul-betul jujur, ikhlas mau menunaikan ibadah, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala celakai? Baik, ini merupakan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada keyakinan seperti ini. Karena Allah Ar-Rahim, maka berangkat tawakal. Adapun seandainya ada ujian di tengah jalan atau ada musibah yang menimpa, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini sebagai penghapus dosa-dosaku. Ini sikap seorang muslim. Atau ini karena salahku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak memenuhi janjinya, tidak melindungi orang-orang yang bertawakal kepadanya, bukan. Kemudian yang ketiga, setelah itu apa? Ditutup ayat dengan apa? Innahu huwas samiul alim. Maka ayat ini subhanallah. Kita daburi ayat di surat Syu'ara ini. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sehingga apa? Kalau kita betul-betul mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mendalam, maka mesti ketawakalan seseorang akan semakin kuat. Nah, ketawakalannya akan semakin kuat. Dan ini juga diraih oleh para anbiya dan rasul. Karena mereka orang-orang yang paling paham tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka mereka orang-orang yang paling kuat tawakalnya. Kemudian sebab yang ketiga, istisy'arul 'abdi hajatahu ila Allah Ta'ala wa daruratahu ilaih, yaitu memunculkan perasaan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa kita munculkan itu ya kawan. Kita ingat bahwasanya kita hamba yang butuh pada Allah. Kalau kita hamba yang butuh pada Allah, berarti kita mesti akan menyandarkan perkara kita kepada Allah, tidak akan menyandarkan kepada kemampuan kita. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh Sahal, sebagaimana dikutip dalam Sifatus Safwah, laisa bainal 'abdi wa bainallahi hijabun aghladu minad da'wah wala tariqa aqrabu ilaihi minal iftiqar. Tidak ada penghalang antara hamba dengan Allah yang lebih tebal daripada mengaku-ngaku. Itu sekedar apa? Mengaku-ngaku. Aku mampu ini, aku mampu ini, aku mampu ini. Ini penghalang. Orang mengaku bisa ini, bisa itu. Saya tidak butuh pada Allah. Ini adalah penghalang yang sangat tebal yang akan menghalangi seorang hamba dengan Allah. Dan kata beliau, tidak ada jalan yang lebih dekat untuk menuju kepada Allah daripada iftikar, yaitu perasaan bahwasanya dia itu hamba yang sangat butuh pada Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir. Makna fakir apa? Yang butuh. Ya. Yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua usaha kita ya kawan, harus kita hadirkan sepintar apapun kita dalam usaha, dalam bertani, dalam melakukan yang lainnya, berkebun atau berkolam dan seterusnya. Nah, hendaknya apa? Jangan sampai sekali-kali kita menyandarkan kepada kemampuan kita.
saya sudah hitung dengan cermat, beri makan, semuanya sudah sesuai dengan teorinya. Tapi kalau lupa untuk kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkaranya, biasanya tidak akan menghasilkan. Baik. Ini sebab ketiga, yaitu harus tumbuhkan rasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, husnudzan billahi azza wa jalla. Berprasangka baik kepada Allah. Jadi ini harus, tidak akan mungkin seorang bisa bertawakal kalau dia tidak ada prasangka baik pada Allah, ya Pak. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala katakan, wa tahqiq anna husnadz dhanni bihi yad'uhu ila tawakkuli alaihi idz la yutasawwaru at-tawakkulu ala man sa'a dhannuka ala man sa'a dhannuhu bi. Dan sungguhnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mendorong untuk seorang bertawakal kepadanya. Kenapa? Sebab tidak akan tergambarkan adanya tawakal pada seseorang yang prasangkanya buruk kepada Allah. Mana mungkin dia menyandarkan perkara kepada zat yang dia berprasangka buruk padanya? Tidak mungkin. Makanya harus berbagus prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sebab pokok untuk seorang bisa meraih ketawakalan yang benar. Mulai dari tauhid, kemudian mengetahui nama-nama dan sifat, betul-betul mengingat-ingat dan mengakui kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa tadi? Wahyu, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir berhubungan dengan tawakal, yaitu samaratut tawakkul. Buah dari tawakal itu apa? Apa yang akan didapat oleh seorang hamba ketika dia mewujudkan tawakal? Karena dengan mengetahui buah-buah yang begitu banyak ini, ikhwan, akan mendorong kita untuk semakin mengusahakan terwujudnya tawakal yang benar. Buah yang pertama yaitu ar-ridha. Ridha merupakan buah dari tawakal. Kenapa, ikhwan? Karena keduanya perkara yang seiring sejalan pada setiap hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sebelum terjadinya dan ridha setelah terjadinya. Maka kalau seorang sebelum terjadi suatu perkara telah bertawakal, ketika terjadi sesuatu akhirnya dia apa? Ridha. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan diri, menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan ini buah paling cepat yang akan didapat oleh seorang yang bertawakal. Dia usaha apapun. Dari perkara-perkara dunia, dia tawakal pada Allah, dia sudah menempuh sebab-sebab. Semua sudah ditempuh. Dia gantungkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tugasnya menempuh sebab. Kemudian dia menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala pada usaha yang dia lakukan tadi. Apapun yang terjadi setelah itu, kalau tawakal tadi dia benar, dia akan ridha. Karena sudah diserahkan pada Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang terbaik bagiku sekarang ini. Karena kita yakin yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itulah yang paling pas dan paling baik untuk kita. Tinggal kita mensikapinya bagaimana. Ketika kita mensikapi dengan keridhaan, ini akan semakin menambah kebaikan di atas kebaikan. Seandainya itu ujian, kemudian kita ridha, akan mendapatkan ganti yang lebih baik tentunya.
dan pahala yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuknya. Adapun kalau itu kebaikan, dengan dia ridha kepada itu, semakin akan menambah kebaikan-kebaikan berikutnya. Oleh karena itulah pada doa istikharah yang sangat jelas bagaimana seorang muslim diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa istikharah sebagaimana Rasulullah mengajari ayat-ayat dalam Al-Qur'an dulu. Karena pentingnya istikharah. Sebab apa? Pada istikharah ini pengajaran tauhid, pengajaran tawakal. Karena banyak manusia istikharah cuma sekedar apa? Sekedar sesuatu yang seremonial, dalam artian sudahlah istikharah saja. Padahal dia tidak terlalu konsentrasi dalam doanya. Padahal kalau perhatikan makna dari doa yang dia baca ketika apa? Selesai melakukan salat istikharah ini dan berdoa. Disitulah menunjukkan ketawakalan dia, karena dia serahkan betul perkara itu pada Allah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu untuk Engkau pilihkan pada perkara yang mau aku lakukan ini. Intinya demikian. Kalau itu baik, minta untuk apa? Untuk dimudahkan. Kemudian kalau itu buruk, minta untuk dipalingkan, dan apa? Minta agar diberi keridhaan pada hatiku. Waqduril khaira haitsu kana tsumma raddini bi. Kalau itu jelek, maka berikan takdir yang bagus untukku, kemudian apa? Kemudian jadikanlah aku ridha dengannya. Kenapa? Karena terkadang seorang sudah ingin suatu perkara, padahal itu sebenarnya jelek di sisi Allah. Kemudian Allah ganti dengan perkara lainnya yang sebenarnya bagus bagi dia, tapi hatinya tidak ridha dengan ganti dari Allah ini. Makanya dalam istikharah dia meminta yang bagus, kemudian apa? Minta agar hatinya ridha kepadanya. Maka tadabburi doa istikharah itu akan didapati hubungan yang sangat jelas antara tawakal dan ridha. Kemudian buah yang kedua, tahqiqul iman. Betul-betul terwujudnya keimanan. Kenapa? Karena tawakal merupakan syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berarti kalau dia bertawakal, dia mewujudkan keimanan yang benar. Tidak mungkin seorang bisa mewujudkan iman tanpa mewujudkan tawakal. Yang ketiga, tuma'ninatun nafsi wa insyirahus sadr. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Orang yang paling kuat tawakalnya, mereka adalah para rasul. Maka apa? Kita dapati mereka adalah orang yang paling lapang dadanya dan paling tenang jiwanya, kesabaran yang luar biasa. Maka perhatikan jawaban para rasul ketika apa? Ketika mau diusir oleh kaumnya. Wa malana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Baik. Wa malana alla natawakkala 'ala Allah. Tidak ada pilihan bagi kami kecuali bertawakal pada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Demikian pula kita seharusnya dalam semua ujian di hidup ini, tidak ada pilihan kecuali kita bertawakal. Kenapa? Allah telah memberikan hidayah kepada sunnah ini, kepada manhaj yang hak ini. Kemudian wala nasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Kita akan bersabar dengan gangguan-gangguan dari kalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan perkaranya. Tenang hatinya. Demikian pula pada kasus wabah ini, wabah yang membuat banyak manusia hilang ketenangannya, sehingga dengan kegalauan, bahkan dalam beribadah pun tidak tenang. Seorang yang memiliki ketawakalan tenang. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa.
Dan ini nikmat yang agung ya kawan. Nah, di tengah banyak manusia terjauhkan dari sholat berjamaah, terjauhkan dari sholat Jumat, kemudian seorang muslim mendapatkan taufik untuk bisa tenang, bisa menunaikan Jumat dan jamaah. Ini nikmat yang wajib disyukuri. Tidak ternilai dengan apa? Dengan berbagai macam perkara-perkara duniawi. Buah yang keempat, kifayatullah lil mutawakkilin, kecukupan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari apa yang Dia janjikan. Dan Allah telah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja bertawakal kepada Allah, maka Allah itulah yang akan mencukupi dia. Alaihissallahu bikafin 'abdah, dalam ayat yang lain. Bukankah Allah zat yang mencukupi semua apa-apa yang dibutuhkan hambanya? Makanya seorang yang bertawakal, dia akan mendapatkan kecukupan. Nah, apa yang dia gantungkan ke perkaranya pada Allah, yang dia sandarkan, maka akan Allah Subhanahu wa taala cukupi. Dan bukti-bukti tentang hal ini sangat banyak, akhwan. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dengan seorang musyrik, Allah cukupi, Allah lindungi beliau. Kisah Nabi Ayub ketika bertawakal, menyerahkan kepada Allah perlindungan terhadap anak-anaknya. Beliau seorang yang sudah tua, buta, kehilangan Nabiullah Yusuf, kemudian kehilangan saudaranya, saudara Yusuf. Nah, tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar sana tentang kedua putranya itu. Nah, tapi dia serahkan pada Allah perkaranya, sehingga apa? Allah selamatkan kedua putranya itu dari orang-orang yang hasad. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Ini syahidnya. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak Nabiullah Yaqub dengan ketawakalan beliau. Demikian pula orang tua, para ummahat melepas anak-anaknya, ikhwan, melepas anaknya keluar untuk belajar, keluar untuk rihlah atau menuntut ilmu. Nah, hendaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Menjaga apa? Dari pergaulan yang buruk. Menjaga bukan hanya menjaga ketika di jalan selamat, tidak, tapi juga apa? Gantungkan harapan kita pada Allah, ya kawan. Serahkan agar apa? Anak-anak kita terjaga dari pergaulan yang buruk, terjaga dari dampak kejelekan. Karena apa? Namanya anak, mau tak mau harus bergaul. Tidak mungkin, ikhwani fillah, dan ini salah dalam pendidikan. Orang tua kemudian mengurung anaknya terus karena khawatir terpengaruh dunia luar. Tidak. Mereka cepat atau lambat harus keluar. Cepat atau lambat harus keluar. Nah, kalau sejak kecil tidak dilatih untuk bisa memiliki saringan, nah, mengetahui yang baik kemudian yang buruk dia saring. Ketika keluar sudah gede, dia kebingungan. Dan untuk membersihkan dan memberikan saringan kalau sudah terlambat itu sulit. Nah, itu sulit. Makanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab. Setiap ada sesuatu yang buruk, segera berusaha dihapus, diberi pengertian. Mumpung masih kecil. Tapi kalau sudah gede diberi pengertian, kita sendiri kadang malu. Orang tua sendiri mau ngajak ngobrol, tidak terbiasa ngobrol berdua sama anak, nggak terbiasa untuk memberikan konseling, bimbingan. Ini kadang orang tua malu. Kecil
Ada apa? Kata-kata yang tidak benar, segera diluruskan. Ada perbuatan yang tidak betul yang dia dapat dari luar, segera dia luruskan. Demikian. Nah, karena itu juga apa? Tahapan belajar. Tahapan anak belajar diantaranya adalah untuk melatih tamyiz mereka. Disinilah. Sehingga kalau mereka sudah tamyiz, bohong jelek. Nah, ini kita masukkan poin. Kemudian suatu saat terjatuh dalam bohong. Baru kemudian di sini diberi apa? Pelurusan atau diberi contoh mereka yang bohong dan seterusnya. Nah, jadi tidak mungkin seseorang mendidik itu lurus-lurus terus. Tidak akan terlatih tamyiz yang ada pada mereka, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tentunya ketika dia tahu, dan dia melihat sesuatu yang buruk, pulang ke rumah dia bisa, fulan gini, berarti dia bisa menilai itu jelek. Maka sering anak ditanya, diajak cerita apa yang didapat tadi. Kalau mereka mau bisa mengungkapkan apa yang dilihat tadi, apa yang didapat di luar, itu disitulah memasukkan pembelajaran tamyiz. Besok lagi kalau nemui saudaranya seperti itu ditegur, dan seterusnya. Nah, dan di sini butuh tawakal dari orang tua. Buah yang keenam, al-izzah wan nasr, kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima yaitu kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya, para mujahidin. Mereka tidak akan menang kecuali ketika mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, dan sebabnya tawakal. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surat Ali Imran ayat 160. Ini jelas sekali. Kalau Allah menolong kalian, tidak akan ada yang mengalahkan kalian. Tapi sebaliknya, seandainya Allah tidak menolong kalian, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada kalian setelah Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Sehingga dalam jihad, akhwani fillah, kalau kita perhatikan para ulama, makanya jihad itu butuh bimbingan ulama. Sehingga apa? Bukan sisi sebab-sebab yang zahir saja yang dilihat. Harus menceleng ke sana kemari. Karena apa? Jihad butuh dana. Tapi sisi tawakal pada Allah ini lemah. Bagaimana mau menang? Tapi akhwani fillah, ketika bimbingan para ulama ada padanya, mereka yang memiliki ketawakalan yang kuat, bantuan dari Allah terasa sangat banyak tanpa mereka harus meminta. Dan dulu dalam jihad melawan Rafidah, akhwani fillah, sangat terasa. Dulu Syekh Yahya hafizahullah taala melarang sebagian yang ingin kita foto, ada sebagian difoto untuk apa? Untuk publikasi keluar, meminta bantuan. Syekh tidak setuju sama sekali. Bahkan ada sempat yang tidak izin dari orang-orang luar ingin mengupload itu, dalam artian biar bantuan terarah banyak kepada mereka. Tapi Syekh marah. Karena di luar dari izin beliau. Tetap beliau tidak membolehkan di foto-foto, baik itu foto orang yang terluka, foto-foto makhluk hidupnya atau jenazahnya. Kenapa? Karena berkeyakinan itu haram, dan keharaman tidak akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebab khudlan, sebab kekalahan. Cukup kalau memang mereka orang-orang yang mau membantu kaum muslimin dengan suara saja,
Cukup, tidak perlu dengan foto ya, cukup dengan suara, cukup dengan tulisan. Nah, dan alhamdulillah, nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala banyak diturunkan. Kemudian buah yang lain, dukhulul jannah bila hisab. Yang keenam, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini jelas dalam hadis kisah Uqashah ibnu Mihsan. Naam, taib, tentang sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adab. Di antara sifat mereka adalah alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang betul-betul bertawakal pada Allah akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Buah yang ketujuh, tawakal merupakan sebab didapatkannya rezeki. Jadi ini buah juga yang cepat untuk didapat, yaitu apa? Diraihnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tapi akhwani fillah, nah, burung bagaimana? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia keluar dari sarangnya. Keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kempes, dalam keadaan lapar. Menempuh sebab. Di luar sana entah apa, tapi dia bertawakal, yang penting keluar menempuh sebab, Allah berikan rezeki sehingga ketika dia kembali lagi sudah dalam keadaan kenyang. Dan hadis ini penting akhwani fillah berhubungan dengan masalah tawakal. Yang pertama, bahwasanya tawakal memang buahnya adalah didapatnya rezeki dari Allah. Tapi apa? Tawakal yang dimaksud tidak seperti tawakalnya orang-orang sufi. Nah, di sini burung, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, burung keluar dari sarang, bukan kemudian nunggu di sarangnya saja. Tawakal, nunggu di rumah saja. Mungkin ada durian runtuh. Tidak. Tapi bentuk ketawakalan keluar mencari sebab yang syar'i, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki sehingga pulang sudah membawa hasil. Seberapapun hasilnya, itulah yang terbaik dan itu yang seseorang syukuri ya kawan. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadits aslun fit tawakkul wa annahu min a'zamil asbab allati yastajlibu bihar rizq. Hadis ini merupakan pokok dalam permasalahan tawakal yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu sebesar-besar sebab yang akan didapatkan rezeki dengannya. Kemudian yang ke-8 di antara buah tawakal adalah asyuja'ah wa quwwatul qalb. Keberanian dan kuatnya hati. Dan ini sangat terlihat pada apa? Kisah-kisah para anbiya dan rasul ya kawan. Ketika mereka tawakalnya tawakal yang sempurna, maka apa? Mereka orang yang paling pemberani, paling kuat hatinya, tidak lemah. Tidak lemah dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat Nabi Allah Hud, dia menghadapi kaumnya sendirian, faqiduni jami'an. Buat makar kepadaku oleh kalian keseluruhan. Saya tidak takut, tidak gentar. Baik.
Dan dikatakan oleh sebagian salaf, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa saja yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Ingin kuat, ikhwan fillah, kuatkan tawakal. Maka dia akan menjadi orang yang pemberani. Nah, tidak harus fitness, tidak harus angkat barbel sehari 100 kali, tidak. Nah, walaupun badan berotot, tapi kalau tidak punya tawakal, ikhwan fillah, ketika ada musuh lari paling cepat dia. Nah, lari paling cepat. Kenapa? Hatinya lemah. Hatinya lemah. Tapi dengan tawakal, itulah yang akan menguatkan seseorang, ikhwan, dan menjadikan dia pemberani. Ini 8 buah yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meraihnya, ikhwan fillah. Naam. Dengan apa? Dengan tawakal. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.